Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membimbing saya dalam penyusunan proposal penelitian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Sekar Latifah Firliani dari kelas A semester 5 dengan NIM 18081050039 jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbedaan Pengaruh Metode Pembelajaran Berpusat pada Guru dengan Metode Pembelajaran Berpusat pada Siswa terhadap pemahaman matematis siswa, di mana poin-poin penting yang akan saya bahas pada presentasi ini dibagi ke dalam 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan literatur, dan bab 3 desain dan metode penelitian. Langsung saja saya akan membahas sedikit mengenai bab 1 pendahuluan. Poin pertama yang akan saya bahas adalah mengenai latar belakang masalah. Jadi, penelitian saya ini dilatar belakangi oleh anggapan sebagian siswa yang menganggap bahwa mempelajari matematika itu sulit, dan bahkan mereka terkesan untuk menghindari mempelajari matematika. Padahal, matematika itu merupakan salah satu ilmu yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kita sudah mulai mempelajarinya sejak taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pemahaman matematika menjadi salah satu prasyaratnya. Namun, karena sebagian siswa sudah terlanjur menganggap bahwa matematika itu sulit, sehingga ketika proses pembelajaran matematika, mereka akan memiliki rasa kurang semangat untuk berusaha memahami materi matematika. Sehingga tujuan akhir proses pembelajaran matematika tidak tercapai secara optimal, salah satunya pemahaman matematis siswa yang baik. Tentu saja, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi siswa memiliki anggapan seperti itu. Salah satunya metode mengajar. Metode mengajar atau metode pembelajaran yang kurang baik akan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa. Sehingga dalam proses pembelajaran, seorang guru harus kreatif untuk memilih atau memadukan berbagai metode mengajar, termasuk memilih atau memadukan antara metode pembelajaran berpusat pada guru atau metode pembelajaran berpusat pada siswa. Karena keduanya akan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat pemahaman matematis siswa. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti perbedaan pengaruh metode pembelajaran berpusat pada guru dengan metode pembelajaran berpusat pada siswa terhadap tingkat pemahaman matematis siswa. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai pernyataan permasalahan. Jadi, penelitian ini memiliki masalah bahwa belum diketahui antara metode pembelajaran berpusat pada guru dengan metode pembelajaran berpusat pada siswa yang paling efektif atau paling berpengaruh untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran matematika secara optimal, salah satunya pemahaman matematis siswa yang baik. Setelah itu, poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai pertanyaan penelitian. Jadi, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah metode apakah yang paling efektif atau paling berpengaruh terhadap tujuan akhir pembelajaran matematika agar dapat tercapai secara optimal, salah satunya pemahaman matematis siswa yang baik, antara metode pembelajaran berpusat pada guru dengan metode pembelajaran berpusat pada siswa. Selanjutnya, pembahasan mengenai bab 2, tinjauan literatur. Poin pertama adalah mengenai tinjauan konseptual. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari masing-masing konsep dalam proposal penelitian saya. Yang pertama, definisi mengenai metode pembelajaran. Beberapa ahli telah mendefinisikan mengenai metode pembelajaran, di antaranya Jamara Denzen 2010, Rianto 2009, Nana Sujana 2005, dan M. Sobri Sutikno 2009. Dan ternyata definisi yang telah dipaparkan para ahli tersebut mengarahkan kepada satu hal yang sama, yang telah saya simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara atau alat yang digunakan oleh pendidik sebagai alat motivasi ekstrinsik untuk mengoptimalkan, mengefektifkan, dan mengefisienkan fungsi dan interaksi atau hubungan
antara siswa dengan pendidik dan komponen pembelajaran lainnya. Dan juga metode pembelajaran merupakan suatu cara untuk menyajikan atau menyampaikan materi kepada siswa agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Definisi selanjutnya adalah definisi dari metode pembelajaran berpusat pada guru yang telah dipaparkan oleh beberapa ahli, diantaranya Ivan Emiliana 2017, Joko Sulianto 2008, dan Eti Nur Inah 2015. Dan ternyata definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut juga mengarahkan pada satu hal yang sama, yang telah saya simpulkan bahwa metode pembelajaran berpusat pada guru adalah metode di mana guru sebagai pusat atau sumber materi, guru yang aktif dalam proses pembelajaran, guru yang pemberi informasi atau materi, dan siswa hanya sebagai penerima atau yang biasa disebut sebagai siswa yang pasif. Kemudian selanjutnya definisi mengenai metode pembelajaran berpusat pada siswa yang telah dipaparkan oleh Didik Sugeng Pambudi 2007, Priyatna Prasetyawati 2016, dan Ive Emaliana 2017. Yang telah saya simpulkan bahwa metode pembelajaran berpusat pada siswa adalah metode yang menjadikan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator dalam membimbing siswa, mengatur aktivitas, mengarahkan pembelajaran, dan mendorong siswa menjadi peserta yang aktif dalam proses pembelajaran, agar siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya secara mandiri. Kemudian, definisi terakhir mengenai pemahaman matematis siswa yang telah dipaparkan oleh Usman Fauzan Alam dan Eka Satya Aldila Afriansah 2017, Helsen dan Torlain dalam Usman dan Eka Satya 2017, dan Driver dalam Usman dan Eka Satya 2017. Dan ternyata definisi tersebut mengarahkan pada satu hal yang sama yang telah saya simpulkan bahwa pemahaman matematis adalah materi atau konsep yang diajarkan kepada siswa tidak hanya sekedar hafalan, melainkan siswa mengerti apa yang disampaikan, mampu menemukan cara untuk mengungkapkan konsep tersebut, dan dapat menjelaskan atau menerangkan kembali inti dari materi atau konsep yang diperolehnya secara mandiri. Setelah menjelaskan tinjauan konseptual, selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan teori. Teori yang saya pilih dalam penelitian ini adalah teori humanistik, atau teori yang terkenal dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Tokoh-tokoh teori humanistik diantaranya Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Arthur Combs. Alasan saya memilih teori ini adalah teori ini menjelaskan bahwa proses pembelajaran itu akan berhasil ketika siswa mampu memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Jadi ketika siswa sudah mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan tujuan akhir pembelajaran pun akan tercapai secara optimal. Kesimpulannya, semakin dalam diterapkannya pendekatan teori humanistik, maka pemahaman siswa terhadap materi akan semakin meningkat, karena teori humanistik itu dapat meningkatkan tingkat pemahaman siswa. Jadi, metode apapun yang digunakan dalam proses pembelajaran, ketika mampu menerapkan teori humanistik dengan baik, maka tujuan akhir pembelajaran akan tercapai secara optimal. Pemahaman matematis siswa akan tercapai secara optimal. Kemudian, poin terakhir yang akan saya bahas dalam bab 2 mengenai tinjauan hasil penelitian terdahulu. Terdapat 2 penelitian terdahulu yang saya pilih untuk membantu dalam menunjang penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Usman Fauzan Alam dan Eka Satya Aldila Afriansah pada tahun 2017 yang berjudul Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Melalui Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dan Problem Based Learning, dan penelitian yang dilakukan oleh Ani Minarni pada tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Kemampuan Matematis dan Keterampilan Sosial Siswa SMP Negeri di Kota Bandung. Dari kedua penelitian tersebut, didapat kesimpulan bahwa proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam setiap prosesnya, dari mulai mendengarkan, menyimak, dan berbicara, hingga kemampuan berpikir yang perlu dilatih melalui kegiatan bernalar, mencipta dan memecahkan masalah, hingga pengulangan materi agar materi yang didapat lebih
mendalam dan lebih luas, akan memberikan capaian yang jauh lebih baik terhadap tingkat pemahaman matematis siswa dibanding proses pembelajaran yang tidak melibatkan siswa secara langsung. Kemudian terakhir, saya akan membahas bab 3 dari penelitian ini, yaitu desain dan metode penelitian. Poin pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen atau experimental research. Alasan pemilihan desain penelitian ini adalah karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif atau pendekatan pengukuran, di mana pendekatan ini akan menghasilkan data berupa data numerik. Dan juga, penelitian ini akan menjelaskan hubungan sebab akibat antara metode pembelajaran dengan pemahaman matematis siswa. Dan variabel independen dari penelitian ini dapat dimanipulasi, sehingga terpilihlah desain penelitian berupa penelitian eksperimen atau experimental research. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Jadi teknik pengumpulan data yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengukuran dengan instrumen datanya berupa tes pretest dan tes posttest. Tes pretest adalah tes untuk menguji cobakan tingkat pemahaman matematis siswa sebelum proses pembelajaran, dan tes posttest adalah tes untuk menguji cobakan tingkat pemahaman matematis siswa setelah proses pembelajaran. Dan teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penarikan sampel probabilita dengan teknik acak sederhana atau simple random sample. Dan juga teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teknik uji T independen. Karena penelitian ini akan menguji cobakan dua kelompok kasus yang berbeda. Kelompok pertama akan diberikan metode pembelajaran berpusat pada guru, dan kelompok kedua akan diberikan metode pembelajaran berpusat pada siswa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.